Ya, mereka Pak ya. orang Barat bicara tentang Middle East, Timur Tengah. Kita juga bicara Timur Tengah, padahal Timur Tengah di sebelah barat kita, ya kan? Kenapa kita nggak Jadi bilang Barat memang Tengah banyak ya? persepsi, konsepsi yang sudah dituangkan oleh dunia Barat melalui berbagai tulisan atau sebutan, akhirnya kita pakai juga tanpa sedikit pun bertanya, loh kenapa itu disebut Timur Tengah? Kan di sebelah barat kita, jauh di sebelah barat kita. Kita kurang ikhtiar sendiri untuk melihat sejarah kita sebagai latar belakang kehidupan kita. Sejarah Islam sebagai latar belakang kehidupan seorang Muslim. Menurut hemat saya, tidak ada alasan buat seorang Muslim yang tahu agamanya, yang cukup paham tentang agamanya, untuk merasa rendah diri terhadap dunia Barat manapun. Tentang Barat dan Timur ini, saya pikir sudah waktunya kita atasi dengan mengatakan tidak ada Barat, tidak ada Timur dalam arti unggul yang asal. Itu hanya penjuru angin saja. Ya. Ada arah Barat, ada arah Timur. Sekarang orang bicara tentang utara selatan. Ya. Itu penjuru angin saja. Tapi tidak mungkin bisa dikatakan orang Barat itu lebih unggul dari orang Timur. Itu omong kosong. Ya. Manusia di mana-mana sama. Dan keunggulan manusia itu ditentukan oleh sebagaimana dia berikhtiar untuk jadi unggul. Bukan karena dia lahir di barat atau di timur atau di utara atau di selatan. Ya. Bahkan kadang-kadang ada ucapan yang tidak cocok dengan kenyataan. Misalnya ada istilah Western religion, Eastern religion. Kalau kita ambil dari lingkungan agama-agama yang turun dengan kitab suci, revealed religion, tidak ada yang barat. Yang turun di Amsterdam atau turun di Berlin gitu kan tidak ada. Ya kan? Tapi karena ada pikiran-pikiran yang dilontarkan oleh orang barat dengan sebutan Western religion, Oriental religions, Eastern religion, maka kita juga terbawa bicara begitu. Ya. Sebetulnya banyak sekali yang kita gunakan sehari-hari itu sebetulnya berasal dari orientasi barat tadi. Memang westernisasi kuat sekali. Kalau kita mengatakan misalnya, orang barat mengatakan Cina, Jepang dan sebagainya Far East, timur jauh. Kita bilang timur jauh. Ya kan? Padahal dekat pada kita. Kita berbicara, kita menggunakan terms mereka Pak ya. Orang barat bicara tentang Middle East, Timur Tengah. Kita juga bicara Timur Tengah, padahal Timur Tengah di sebelah barat kita. Ya kan? Kenapa kita nggak bilang Barat Tengah? Jadi memang banyak persepsi, konsepsi yang sudah dituangkan oleh dunia Barat melalui berbagai tulisan atau sebutan, akhirnya kita pakai juga tanpa sedikit pun bertanya, loh kenapa itu disebut Timur Tengah? Kan di sebelah barat kita, jauh di sebelah barat kita. Dan berkembangannya bukan hanya jadi sekedar semantik, tetapi kemudian menjadi sikap kita yang menganggap Western itu sebagai keunggulan. Padahal kita sendiri mempunyai Al-Quran, mempunyai hadis yang sebetulnya, jadinya lebih lanjut Pak, universal ini Pak. Universal. Barangkali Bapak bisa, Pak Fuad, membedakan antara universal ini dengan global ini Pak. Universalisme Islam itu artinya Islam ini tertuju pada manusia di mana saja, bagaimanapun dia perkembangannya, usianya dan sebagainya. Untuk anak-anak bisa, untuk orang yang pandai sekali bisa, untuk orang di barat, di timur, di mana saja bisa. Islam dan kapanpun. Islam tidak berhenti pada sesuatu lingkungan, misalnya lingkungan Sahara saja gitu ya. Atau sesuatu suku, suatu bangsa, suatu wilayah, tidak. Universalisme Islam ini sempurna ya, sudah tidak ada kekurangan lagi. Ya, dan ini dikuatkan dengan pernyataan al-yaumu akmaltu lakum dinukum. Ya. Hari ini aku sempurnakan agamamu.
bagimu sudah sempurna, tidak ada lagi yang baru. Ya. Jadi tidak perlu ada keraguan lagi, ini masih ada kurangnya atau tidak ya. Quran itu sempurna, tidak kurang, tidak juga dilebih-lebihkan lagi, jangan ditambah-tambahi lagi. Ya. Maksud saya tambah-tambahan oleh manusia ini sendiri. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim menghadapi arus globalisasi yang luar biasa besarnya ini dan bisa merubah gaya hidup kita, merubah selera hidup kita, merubah urutan prioritas nilai-nilai kita. Bisa hal ini kita tangkal dengan berorientasi pada Islam yang bersumber pada Quran dan hadis. Ya. Tidak usah kita mengalami kebingungan, kewaswasan. Tidak usah kita mengalami kekacauan norma, heteronomi. Bingung ini norma mana yang harus dianut. Ya kan? Tidak, orang Islam tidak mungkin bingung gitu saja. Karena ada sumbernya untuk bisa ditanya. Ya. Tapi Pak, saya ingin, bukan berarti bahwa kita kemudian menutup diri kan Pak terhadap karena akan mungkin menjadi dua ekstrem. Ya, satu ekstrem yang bukan ekstrem, tapi pada sisi lain yang kita harapkan adalah justru kita berpegangan pada Al-Quran dan hadis Nabi dalam menghadapi apapun. Tapi pada sisi lain kita kemudian hanya sekedar ya mohon maaf, ini sikap manusiawinya bukan Al-Qur'annya, hanya berlindung ya dan menutup diri, mengimunisasi diri, membuat kita menjadi steril terhadap pembaruan-pembaruan dan tuntutan-tuntutan perubahan. Bukan itu kan tujuannya. Bukan. Ini pun bisa lagi dibuktikan dari sejarah ya. Sejak lahirnya Islam, bentangan sayap itu, sayap Islam dilihat dari pusatnya, artinya di tempat Rasul Makkah. Bentangan sayapnya itu sampai ke Cina dan sampai Spanyol, ke timur maupun ke barat. Dan jangan ini dibayangkan di zaman sekarang dengan segala sistem transportasi yang enak. Ya. Jalur menuju Tiongkok itu jalur yang sangat berbahaya dan penuh risiko di daratan. Jalur yang menuju Spanyol melalui lautan dan daratan dan juga tidak mudah untuk waktu itu. Nah sekarang coba perhatikan di peta, Spanyol sampai dengan Tiongkok. Ya. Sayap ini menyebar ke kanan dan ke kiri. Ini berarti bahwa Islam sejak awal sudah direntangkan dari mulai pesisir Atlantik sampai pesisir Pasifik. Ya, belum lagi yang ke Afrika segala. Ini juga berarti bahwa Islam sanggup bertemu dengan sekian banyak budaya yang khas tanpa kehilangan maknanya yang asli. Ya kan? Kalau kita lihat misalnya Islam yang tumbuh di RRC, ya, di Tiongkok dulu, sampai sekarang di RRC, itu berarti Islam yang sanggup bertahan di segala zaman dengan perubahan lingkungan dan budaya. Begitu juga di tempat-tempat lain. Sekarang di Rusia bagian selatan, Azerbaijan, Turkmenistan, Kyrgyzstan dan sebagainya, ini juga Islam yang bertahan melalui sekian panjangnya zaman dan perubahan budaya. Dan ditambah lagi tekanan komunisme, ya kan? Dan Islam tidak akan berubah oleh karena Quran tidak akan berubah oleh karena ini dijaga oleh Allah sendiri. Ya. Seperti saya sebutkan terdahulu tentang Quran ini ada janji, inni lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah yang jaga ini. Nah, kembali lagi Islamnya tergantung para muslimin dan muslimat sendiri memasuki zaman globalisasi ini. Pak Fuad, waktu kita tidak terlalu banyak lagi. Tetapi saya ingin menggunakan Pak Fuad salah satu yang terkenal mengemukakan tentang kita dan kami, Pak Fuad. Ya. Dalam keislaman saya rasa kita juga mengenal. Islam itu bukan kekamian, tapi kekitaan, Pak Fuad. Dalam waktu 1 atau 2 menit ini barangkali, Pak Fuad. Ya, salah satu yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim adalah menghindarkan diri dari sikap egoisme atau egosentrisme. Apa yang dalam bahasa agamanya disebut anania. Lagi-lagi hanya anak, saya. Anania, Pak. Anania. Ya. Islam itu tidak eksklusif, artinya tidak membagi-bagi orang dalam arti
memisahkan sebagian manusia di luar dirinya. Islam itu inklusif. Ya. Sesama Muslim, Islam itu suatu keluarga besar. Ya. Al-muslimu akhul muslim. Setiap Muslim adalah saudara sesamanya. Ahabba amkariha, artinya apakah dia menyukainya atau dia membencinya. Ya. Ini berarti suatu kekitaan yang besar, satu kekeluargaan yang besar. Kalau kekeluargaan, maka bentuk kolektivitas ini yang tepat adalah bentuk kita, bukan kami. Kekitaan. Kekitaan. Satu kekitaan, sakitnya yang satu, sakitnya lainnya. Ciri-ciri kekitaan, Pak, yang membedakan dengan kekamian? Semua anggota dalam kekitaan ini sama kehadirannya sebagai subjek. Tidak ada yang menjadi objek atau dimanipulasikan sebagai atau diobjektifikasikan. Ya. Itu adalah ciri daripada kekitaan, Pak, ya. Ya. Dan ini bukan saja tidak bertentangan dengan agama, dan memang itu memang sangat sejalan dengan agama. Dan kelihatan juga dalam banyak doa itu walaupun pribadi digunakan istilah jamak. Rabbana atina fid dunya. Ini kan Rabbana. Ya. Ini Tuhan kita, ya, bukan. Padahal yang berdoa satu orang. Oh. Ya kan? Ya, Pak Fuad. Pemirsa, ini percakapan kita dengan Profesor Dr. Fuad Hasan. Lahir di Semarang 26 Juni 1929. Beliau berbagai macam guru besar, ya, peneliti, One Hamkamnas dan sebagainya, diplomat. Kita banyak sekali mengambil hikmah dari percakapan dengan beliau. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.